Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum belajar anak-anak tadi sudah berdoa. Kalau belum berdoa harus segera berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Karena biar belajar hari ini dimudahkan oleh Allah. Kita akan belajar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menggunakan Sudahkah kita semuanya melaksanakan kewajiban dan hak menggunakan energi secara seimbang? Nah, kita harus menggunakannya secara seimbang. Karena apa? Karena sebagai manusia tentunya kita menginginkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Contohnya kita ingin mendapatkan nilai bagus, tentunya kita harus belajar dengan rajin. Nah, di situ bagaimana kalau tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, nanti akan menjadi masalah bagi kita, akan menjadi orang yang egois, akan menang sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang tidak baik itu akan ada di dalam diri kita. Nah, itu harus kita hindari. Oleh karena itu kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita itu dalam menggunakan energi listrik dengan seimbang pula. Di situ ada gambar anak yang belajar menggunakan lampu, maka selesai belajar itu lampunya harus dimatikan. Itulah yang dinamakan menjalankan kewajiban dan hak menggunakan energi listrik secara seimbang. Ini contoh boros energi di sini. Kenapa? Karena siang hari lampunya menyala, itu ada matahari, ternyata lampunya juga dinyalakan, televisinya dinyalakan, kemudian air juga tidak dimatikan. Nah, itu anak-anak yang harus kita hindari. Ini adalah contoh melaksanakan hak dan kewajiban yang tidak gambar A dengan gambar B berikut ini. Ini yang gambar A adalah melaksanakan hak dan kewajiban menggunakan energi listrik tidak seimbang. Ini karena sudah tidur tapi tidak dimatikan laptopnya. Dan kalau di gambar B itu adalah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang karena melaksanakan atau menonton televisi di sini dengan keluarganya. Nah, ini kenapa? Karena keluarganya ini adalah bareng-bareng. Kalau misalkan di rumah ada beberapa televisi, maka yang dinyalakan adalah satu saja dan itu bisa dinikmati bersama-sama. Nah, di sini adalah melaksanakan hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak menggunakan energi air secara seimbang. Ini ada gambar yang ada di situ adalah menggunakan air seperlunya saja. Nah, bandingkan dengan gambar berikut, anak-anak kalau menggunakan air itu berlebihan, maka kasihan orang lain tidak kebagian air, maka kita harus berbagi. Maka kalau ada orang yang menggunakan air secara berlebihan, nanti dikhawatirkan orang lain itu tidak akan kebagian air, padahal air itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita atau bagi kehidupan manusia. Nah, berikutnya adalah melaksanakan kewajiban dan hak menggunakan kertas. Ini ada yang melaksanakan kewajiban dan hak menggunakan kertas secara seimbang dan tidak seimbang. Yang seimbang itu menulis, kertas dibuat untuk menulis per lembarnya. Jadi kalau yang tidak seimbang di sini adalah sampai membuang-buang kertas, belum ditulisi, itu kadang sudah belum habis, belum penuh, kadang sudah dibuang. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Maka penghematan kertas seperti yang gambar anak yang sedang menulis ini. Ayo kita hemat kertas. Kenapa ada gambarnya pohon? Karena ingat bahwa kertas itu terbuat dari pohon. Yang mana untuk membuat satu rem kertas ukuran A4 itu membutuhkan satu pohon yang sudah berusia 5 tahun. Nah, ini makanya kita dalam membuat kertas itu satu lembar saja. Satu lembar kertas itu membutuhkan 2 gelas air. Oleh karena itu kita harus menjaga atau menghemat air karena pembuatan kertas itu juga membutuhkan air selain dari pohon itu tadi. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan kewajiban dan hak menggunakan minyak bumi. Ini contoh
anak yang melaksanakan hak dan kewajiban menggunakan minyak bumi secara seimbang. Nah, di sini pulang sekolah anak-anak jalan kaki atau berangkat sekolah itu jalan kaki. Kenapa? Karena rumahnya dekat, tidak usah diantar, lebih baik anak-anak jalan kaki. Itu juga membuat badan sehat. Atau naik sepeda pancal, itu kalau mengadakan perjalanan dekat atau sekolah kita dekat, kita harus berjalan kaki. Lagi yang menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang adalah kalau melakukan bepergian jauh itu sebaiknya kita menggunakan angkutan umum, itu ada bis atau ada angkot itu. Nah, anak-anak lebih baik di situ karena apa? Itu menghemat energi minyak bumi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.